Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnanda Afrinaldi, NIM 1807112, Prodi Sistem Informasi, semester 5 regular malam. Di sini saya akan menganalisa salah satu aplikasi yang berbasis open source, di mana tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah teknologi open source yang dibina oleh Pak Yulanda MKom. Baiklah, langsung saja. Apa yang disebut dengan open source itu sendiri? Open source ialah istilah yang digunakan untuk software perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source kodenya sehingga dapat dilihat oleh penggunanya, dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut, serta dapat memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi. Lalu di mana kita bisa mendapatkan aplikasi yang berbasis open source ini? Open source software ini dapat diperoleh secara free atau gratis tanpa perlu membayar lisensi software, dan biasanya open source software dapat diperoleh di internet. Salah satu software open source yang terkenal yakni sistem operasi komputer Linux. Baiklah, saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah singkat dari teknologi open source. Open source sendiri dipopulerkan pada tahun 1998. Sejarah peranti lunak open source sendiri bisa ditarik jauh ke belakang semenjak kultur hacker berkembang di laboratorium komputer di universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, dan MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an. Awalnya tumbuh dari suatu komunitas pemrograman yang berjumlah kecil namun sangat erat, di mana mereka biasa bertukar kode program, dan tiap orang bisa memodifikasi program yang dibuat orang lain sesuai dengan kepentingannya. Hasil modifikasi inilah yang mereka sebarkan ke komunitas tersebut. Perkembangan di atas antara lain dipelopori oleh Richard Stallman dan kawan-kawannya yang mengembangkan banyak aplikasi kode di komputer DEC PDP-10. Adapun kelebihan dan kekurangan dari menggunakan aplikasi berbasis open source ialah: dari segi kelebihannya, yang pertama yaitu free. Aplikasi open source itu bebas atau free, siapapun dapat menggunakan dan mengembangkannya. Yang kedua, lebih banyak didukung oleh komunitas, maksudnya jika ada celah atau bugs akan segera diperbaiki oleh komunitas itu. Yang ketiga, ringan. Aplikasi open source hampir semuanya ringan, tidak seperti aplikasi berbayar yang membutuhkan spesifikasi laptop atau PC yang berat. Dan terakhir yaitu sederhana. Aplikasi open source lebih simpel dibandingkan aplikasi berbayar. Dilihat dari segi kekurangannya, yang pertama yaitu kadang-kadang membingungkan pengguna karena sulit dimengerti. Yang kedua, bagi yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi open source akan menganggapnya sulit. Yang ketiga, fitur-fitur open source tidak semewah aplikasi berbayar. Dan yang terakhir yaitu beberapa aplikasi tidak kompatibel dengan aplikasi berbayar yang lebih banyak digunakan. Nah, di sini saya akan mereview atau menganalisa salah satu aplikasi open source yaitu OBS atau yang disebut dengan Open Broadcaster Software. OBS sendiri adalah aplikasi recording dan live streaming, di mana aplikasi yang memungkinkan Anda merekam game video dan menyiarkannya melalui internet dengan layanan seperti Twitch TV yang populer. Dan kita juga bisa membaginya dengan cara sangat sederhana, cepat, dan mudah. Baiklah, langsung saja. Kita buka aplikasi OBS-nya. Mohon maaf sedikit nge-lag. Nah, inilah tampilan antarmuka dari OBS Studio. Terbilang cukup rumit. Meskipun aplikasi ini bersifat open source, namun aplikasi ini mempunyai banyak fitur. Seperti banyak fitur yang bisa dimanfaatkan seperti live streaming, merekam desktop, merekam suara dari internal maupun eksternal, dan merekam lewat webcam. Sehingga aplikasi OBS ini merupakan aplikasi live streaming dan recording terbaik di kelasnya.
OBS ini juga sudah dapat digunakan pada banyak jenis sistem operasi seperti Linux, Windows, ataupun Mac. Hal inilah yang membuat pengguna OBS ini semakin bertambah. Adapun fitur-fitur yang disediakan di OBS ini antara lain yaitu capture layar, encoding, recording, scenes, composition, dan juga broadcasting, dan lain-lainnya. Hal inilah yang menyebabkan OBS sangatlah cocok apabila digunakan sebagai salah satu media untuk proses belajar mengajar secara online. Di sini akan saya demokan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi OBS ini. Yang pertama, di pojok kiri ada menu scenes. Di menu scenes ini kita klik tombol icon plus. Nah, di sini kita beri nama scenes yang ingin kita buat. Misalnya menganalisa aplikasi open source. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita pergi ke menu source. Di menu source inilah kita bisa menyeting apakah kita ingin merekam layar saja, merekam audio, ataupun menampilkan facecam ataupun webcam. Kita klik icon plus. Misal kita ingin merekam layar, maka kita pilih di sini display capture. Pilih OK. Lalu OK lagi. Nah, di sini sudah tampil rekaman layar kita. Jika kita ingin menambahkan rekaman audio, maka kita pilih icon plus lagi. Jika ingin audio dari komputer itu sendiri, maka pilih audio input capture. Kita OK-kan saja. Lalu kita OK-kan. Mohon maaf, laptop saya sedikit nge-lag. Di device ini kita bisa pilih mikrofon. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita pilih icon plus lagi. Jika kita ingin menambahkan audio dari luaran atau output, maka kita pilih audio output capture. Kita klik OK. Tunggu sebentar, sedikit nge-lag. Di device sama seperti tadi, kita pilih speaker, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih lagi icon plus. Jika kita ingin menambahkan facecam atau webcam, maka kita pilih video capture device, lalu pilih OK. Tunggu sebentar. Mohon maaf karena saya menggunakan aplikasi perekam layar yang lain pada saat ini, makanya untuk merekam layar tidak bisa tampil. Maka dari itu kita close saja. Namun jika teman-teman ingin mencobanya, tinggal klik OK saja, maka dia sudah berjalan. Nah, jika sudah pengaturannya sudah selesai, maka teman-teman bisa pergi ke pojok kanan. Di bagian menu kontrol ini, jika ingin merekod layar, maka kita pilih start recording. Di sini dikarenakan saya sedang merekam layar, jadinya tidak bisa. Nanti jika telah selesai, nanti pilih stop recording dan hasil videonya ada di Windows Explorer di bagian video. Dan OBS ini menggunakan prinsip transmisi data secara real time menggunakan protokol RTMP. Maksudnya yaitu Real Time Messaging Protocol. Dengan menggunakan protokol ini, OBS dapat digunakan untuk keperluan streaming situs web seperti Facebook, YouTube, ataupun Twitch TV. Hampir semua format gambar ataupun video bisa digunakan pada OBS, baik itu berbentuk foto ataupun webcam. Bahkan OBS juga bisa digunakan plugin untuk browser dengan hanya mengetikkan halaman website yang akan kita masukkan. Ada banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh OBS ini. Salah satu kelebihan yang membuat banyak orang menggunakan OBS adalah software ini dapat melakukan perekaman hingga resolusi tinggi sekalipun. OBS juga memiliki suatu model yang disebut dengan mode studio,
yang ingin membuat video kamu lebih terlihat profesional. Dengan demikian, kualitas video yang dibuat menjadi lebih baik dan berkelas. Adapun kekurangannya ialah agak sulit digunakan bagi pemula karena desain UI-nya yang kurang user friendly. Baiklah, kita kembali ke PowerPoint. Tunggu sebentar. Masih proses loading, mohon maaf untuk saya sangat lag. Oke, tidak perlu kita tunggu lagi. Sekian dari presentasi saya mengenai salah satu aplikasi berbasis open source. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.